Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 22 Februari 2023. Kita merayakan Hari Rabu Abu, mengawali masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, masa yang penuh rahmat untuk kita mengalami pertobatan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada seorang prodiakon yang tanya kepada saya beberapa waktu lalu, "Romo, Rabu Abu ini metode pemberian abunya bagaimana ya? Apakah ditaburi di kepala seperti tahun lalu atau pakai cotton bud, Romo?" Saya katakan, "Pak, lebih bagus sih pakai kuas buat lukis." Saya jelaskan kepadanya, "Pak, kita ini kan sudah tidak PPKM lagi ya. Maka pemberian abu dilakukan secara biasa dengan membuat salib pada dahi dengan menggunakan tangan. Salib abu di dahi merupakan sakramen tali yang menjadi tanda pertobatan dan menyatakan betapa rapuhnya kita tanpa Allah." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang khotbah Yesus di bukit yang mengingatkan para pendengarnya agar jangan melakukan olah kesalehan hanya sekedar sebagai kewajiban atau sekedar buat pamer supaya dilihat orang hingga mendapatkan puja dan puji. Olah kesalehan yang disebutkan oleh Yesus dengan berdoa, bersedekah dan puasa
merupakan jalan bagi kita untuk semakin mengalami kasih Allah. Dengan berdoa kita berkomunikasi dan menjalin tali kasih dengan Allah. Hingga akhirnya relasi kita semakin hangat dan dekat dengan Allah. Dengan bersedekah kita mau peduli kepada sesama. Dan itulah ungkapan kasih yang nyata. Tiada kasih, tiada syukur tanpa peduli dengan yang lain. Dan dengan berpuasa kita melatih diri kita supaya tidak terlekat dengan keduniawian, dengan nafsu-nafsu diri dan pada kehendak diri kita, supaya kita sepenuhnya mau bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, masa pertobatan yang kita awali hari ini di hari Rabu Abu mengajak kita untuk introspeksi diri, melihat diri kita yang terdalam. Jangan sampai kita melakukan setiap olah kesalehan kita seperti orang-orang munafik yang disebutkan oleh Yesus dalam firman-Nya tadi. Maka selamat memasuki masa prapaskah. Selamat bermati raga dan menjalankan olah hidup rohani supaya kita senantiasa semakin mengalami kasih Tuhan. Masa prapaskah ini akan menjadi masa yang penuh rahmat dan penuh berkat bagi kita ketika kita menjalaninya bukan dengan keterpaksaan. Menjalankan masa prapaskah, melakukan olah rohani, pantang dan puasa bukan sebagai kewajiban, tetapi supaya kita semakin melihat diri kita yang terdalam untuk mengalami kasih Tuhan. Selamat bermenuh dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.